Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali hadir ke hadapan panjenengan. Alhamdulillah bisa berkarya kembali lewat konten. Dan saya selalu berharap rekan-rekan yang menyaksikan konten-konten di Dadi Timar senantiasa mendapatkan manfaat dan mendapatkan sesuatu yang baru. Hari ini sengaja saya hadirkan mitra kerja saya. Beliau yang ada di sebelah kiri saya ini Pak Anwar, Kepala BPJS Ketenagakerjaan yang menaungi salah satunya di wilayah Magetan. Kantornya ada di Madiun ya Pak? Iya. Selamat datang Pak. Iya Pak. Gimana? Sehat Pak? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Rekan-rekan, sebagaimana janji saya ketika saya berputar atau keliling di tiap-tiap desa dan kecamatan, ada sesuatu yang baru ini Pak Anwar yang perlu saya sampaikan. Jadi terkait dengan lahirnya Undang-Undang Desa ini, salah satunya mengamanahkan tentang hak-haknya anggota Badan Permusyawaratan Desa atau kita familiar dengan istilah BPD. Nah, di dalam ketentuan di pasal 62 itu salah satunya BPD ini harus mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerjanya, jaminan sosial kecelakaan kerja ini. Kemudian kami berpikir karena di mitra kerjanya kepala desa itu kan banyak, tidak hanya BPD, tergabung dalam LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Di sana ada PKK, Karang Taruna, LPM, kemudian ini yang paling banyak ini RT dan RW. Nah, pemerintah daerah berpikir untuk bagaimana menaungi itu secara keseluruhan. Dari beberapa yang sudah saya komunikasikan, alhamdulillah respon dari pemerintah desa positif ini Pak. Nah, ini Pak Anwar, saya ingin supaya teman-teman yang menyaksikan Dadi Timar tahu ini manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini apa saja Pak? Iya. Monggo silakan. Makasih Pak Eko. Monggo silakan. Saya manggilnya Dadi Timar. Oh enggak, Eko aja. Santai banget caranya. Monggo. Jadi gini Pak Eko, BPJS Ketenagakerjaan ini lembaga negara yang memang diamanahkan oleh pemerintah untuk bisa melindungi para pekerja. Baik pekerja formal, pekerja informal maupun pekerja konstruksi. Ini ranahnya 3 pekerjaan ini. Ya, kalau saya bilang kalau kita hidup pasti ada kerjaan Pak. Iya. Dan setiap pekerjaan selalu ada risikonya. Betul. Iya. Setiap pekerjaan pasti ada risiko. Nah, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk bisa melindungi risiko sosial tersebut. Termasuk ketika nanti teman-teman saya yang para pegiat desa, Betul. utamanya mitra kerja kepala desa ini bisa tercover di situ. Bisa. Jadi tadi perlindungan jaminan sosial itu bisa kita cover ke seluruh pekerja, termasuk juga penggiat di desa-desa. Iya. Contoh yang bisa kita lindungi itu dalam program kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Jadi nanti penggiat yang mungkin RT, RW dan semuanya di situ, kalau terjadi risiko ketika dia melaksanakan kegiatan pekerjaan, maka risiko sosial tadi akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk kecelakaan kerja tidak ada batasan biaya, pengobatan perawatannya itu tidak ada batasan biaya, berapapun biayanya. Kalau memang indikasi medis dia harus dilindungi, dia akan menjadi tanggungan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk ketika misalkan ya, namanya kecelakaan kan kita tidak berharap. Betul. Tapi resiko itu kan pasti ada. Betul. Ketika anggota BPD, kemudian RT RW atau lembaga kemasyarakatan desa sedang melakukan tugas sosial kemasyarakatannya, kemudian ada kecelakaan, Betul. gitu ya. Walaupun kita tentu nggak berharap ya. Ini kalau sampai operasi besar ditanggung. Ditanggung. Jadi tadi kecelakaan kerja itu kita tidak ada pembatasan biaya. Risiko kecelakaan kerjanya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apapun pengobatannya di situ. Ada yang mohon maaf patah tulang sampai risiko. Ada beberapa kejadian di salah satu daerah itu dia lagi pulang kerja, kemudian jatuh, kemudian sarafnya
ke bawah ini Pak, lumpuh. Dari 2016 sampai sekarang masih dilayani di BPJS Ketenagakerjaan. Pengobatannya terus? Karena pengobatan itu sampai dinyatakan sembuh, mohon maaf, meninggal dunia atau sembuh dengan cacat. 3 ini Pak yang membatasi dia berhenti pengobatannya. Iya, artinya ketika pengobatan itu kalau masih belum dinyatakan sembuh, kontrol-kontrol masih ditanggung semua ya? Masih ditanggung. Terus ini Pak, saya ingin tahu ini, karena teman-teman ini kan tergabung di dalam organisasi yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Ini kalau di ketentuan kami yang ternaungi kan 2 ya, yang wajib ada itu kecelakaan kerja sama kematian. Jaminan kematian, walaupun tentu tidak berharap ya, tapi resiko itu ada. Nah, itu coveragenya sampai seberapa? Kalau yang kematian itu bagaimana? Untuk jaminan kematian itu ada 2 Pak. Ada 2 kategori jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kematian ketika dia sedang melakukan kegiatan pekerjaan. Nah, itu ranahnya untuk untuk santunannya 48 kali gaji yang terlapor. Gaji yang terlapor. Kalau iuran kita bayar sekitar 12 ribuan, berarti gajinya sekitar 2 jutaan yang dilapor ke BPJS. Asumsi gaji Pak, asumsi gaji yang terlapor di kami 2 jutaan. Jadi 48 kali gaji berarti sekitar 96. Ditambah nanti ada santunan, ada biaya pemakaman di situ. Total mungkin sekitar 100-an juta akan dapat ahli warisnya, ditambah dengan beasiswa. Kalau dia mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia, ada beasiswa yang akan diberikan ke ahli waris apabila dia masih punya tanggungan ya? Betul. Jadi dari mulai anaknya usia sekolah sampai kuliah, sampai selesai satu. Totalnya itu hampir 174 juta untuk 2 orang anak. Nah Pak, itu untuk yang jaminan kematian karena kecelakaan kerja. Tapi ada jaminan kematian yang bukan karena kecelakaan kerja. Jadi pekerja yang terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan 24 jam itu jaminan kematiannya dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saat dia bekerja tadi ada jaminan kematian karena kerja. Saat dia tidak bekerja itu dilindungi program jaminan kematian yang di luar pekerjaan. Kalau yang jaminan kematian di luar pekerjaan ada santunannya 42 juta. Artinya ketika dia melaksanakan tugas formalnya dia dilindungi. Betul. Ketika tidak aktif formal, maksudnya tidak bekerja itu tapi ada kegiatan lain, tetap terlindungi. Hanya perbedaannya di besarannya tadi. Betul. Terus ini Pak, ini kan ada yang bisa daftar sendiri nih ya, ada yang kolektif. Nah, apa perbedaannya antara individu mendaftarkan dan seandainya nanti pemerintah desa itu mengcover kemudian mendaftarkan, itu caranya bagaimana ya? Jadi kalau untuk pendaftaran Pak, jadi tadi di BPJS Ketenagakerjaan itu dia bisa daftar mandiri atau dia daftar kolektif. Nah kalau untuk mandiri, pekerja-pekerja yang mandiri dia bisa daftar langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau ada web kami di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kolektif nanti mungkin dari anggota Bapak di PMD bisa langsung bisa bantu Pak, atau bisa hubungi ke kami juga silakan untuk kita lakukan kolektif di situ. Terus ini Pak, kalau kita berbicara tentang lembaga kemasyarakatan desa itu kan mohon maaf dia kan sifatnya honor ya. Betul. Honornya tuh bervariasi Pak. Ada yang 200, ada yang 150, ada yang kalau BPD itu ada yang sampai 400-500. Itu juga tercover ya? Tercover. Artinya teman-teman jenis pekerjaan apapun itu dilindungi oleh negara lewat program BPJS Ketenagakerjaan ini kan gitu ya Pak ya. Jadi nanti teman-teman untuk wilayah Magetan ini, karena konten saya ini yang lihat tidak hanya orang Magetan Pak saya. Untuk wilayah Kabupaten
Magetan, nanti silakan masing-masing desa bisa berkomunikasi dengan nanti kalau berkenan mendaftar atau melindungi teman kerja kita yang ada di LKD, ada RT, RW, LPM, BPD, Linmas, PKK, Karang Taruna, silakan nanti koordinasi dengan masing-masing kecamatan dulu. Nanti supaya kita fokus. Jadi kecamatan A sekian orang, ada nominatifnya gitu ya Pak. Ada NIK-nya, ada SK-nya, nanti boleh kita bantu untuk komunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nanti saya akan kontak dengan Pak Anwar nanti untuk membantu aplikasinya untuk penerapannya, gitu ya. Terus biaya nih Pak. Tadi kan saya singgung biaya. Kalau individu berarti pekerja apapun kan bisa ya, petani segala macam kan bisa. Kalau individu mendaftarkan tuh per bulannya berapa kalau untuk 2 jaminan ini? Kalau pekerja informal itu 16.800 Pak, minimal 16.800 satu bulan. Jadi 16.800 satu bulan kalau individu. Kalau misalkan ini karena ini ternaung dalam penyelenggara pemerintahan desa, nanti yang mendaftarkan itu dari pemerintah desa, kenanya berapa Pak? Sekitaran 12.000-an Pak. 12.000. Jadi ada bedanya teman-teman. Kalau penjenengan daftar mandiri itu sendiri ya. Saya bekerja sendiri daftar itu 16.000. Tapi kalau dinaungi oleh desa seperti LKD ini malah lebih murah ya, 12.000 sekian. Karena gini, itu kalau yang ada pemberi pekerjaan, artinya punya SK ya? Iya Pak. Yang penting punya SK, dia iurannya pengalinya seperti itu. Kalau yang pekerja mandiri itu udah ditetapkan sama undang-undang Pak, bahwa iuran terkecil adalah 16.000. Apapun berapapun nilainya. Maksudnya berapapun penghasilannya. Oh gitu. Oke. Terus ini Pak, seandainya nanti teman-teman yang ada di BPD, kemudian RT, RW itu kan ada masa berlakunya, termasuk teman-teman saya perangkat desa. Karena tadi sudah merasa nyaman dilindungi, dia bekerja itu tenang. Ternyata ini habis nih masa pengabdiannya, masa jabatannya habis. Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Kalau LKD itu kan 5 tahun. Ada yang 8 tahun untuk PKK dan juga kepala desa. Itu kepala desa, BPD, maksud saya BPD kan juga 8 tahun karena perpanjangan. Magetan sudah selesai semua pengukuhannya. Itu ketika selesai, kan program ini yang dari desa ini selesai. Karena kalau dari desa nanti yang membiayai kan desanya. Saya ingin melanjutkan ini. Seandainya saya ingin melanjutkan, caranya bagaimana? Jadi kita berharap sebenarnya ini Pak, ketika dia sudah selesai di salah satu instansi misalnya seperti itu, kemudian dia tidak bekerja di situ lagi, peserta bisa melanjutkan sendiri melalui iuran mandiri kalau dia punya pekerjaan lain Pak. Pekerjaan lain, contoh misal ketika sudah selesai di BPD, kebetulan dia jadi petani, kemudian dia jadi petani. Nah, petani itu dia bisa bayarkan sendiri tadi yang 16.000. Oh, yang 16.000 tadi. 16.800. Atau dia bekerja dari BPD tadi, kemudian dia mungkin ada pekerjaan lain jadi kerja di pabrik. Oh iya. Nah, nanti jadi itu dibantu sama iuran yang dari pemberi kerja. Artinya dia juga akan ada jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan ada mungkin tambahan jaminan lainnya. Jadi istinya mungkin ketika dia sudah berhenti bekerja, dia masih punya pekerjaan lain, dia bisa sambung itu. Bisa sambung. Berarti sama halnya ketika, mohon maaf, ini BPD itu kan tidak semuanya bukan pekerja non formal, ada yang formal juga, ada yang PNS, ada yang P3K, ada yang sudah pensiunan. Ini bisa di cover juga dari sini. Bisa di cover. Tapi dari sisi kelembagaan BPD-nya. Betul. Jadi teman-teman, berarti kalau melihat penjelasan Pak Anwar, artinya BPD di Magetan itu ada 1.545 semagetan. Itu dari berbagai macam latar belakang atau background pekerjaan masing-masing, artinya 1.500 itu bisa di cover. Bisa di cover. Tidak ada pemilahan, oh ini PNS sudah enggak, itu enggak ya? Iya. Kita melindungi di pekerjaannya Pak. Oh di BPD-nya? Iya, di BPD-nya. Jadi kalau
dia sebagai PNS-nya itu tidak bisa kami lindungi. Tapi kalau dia sebagai BPD-nya itu dia bisa kita lindungi di situ. Kalau perangkat desa malah bisa 100% dilindungi. Ya? Itu bedanya PNS dengan perangkat desa. Makanya perangkat desa sekarang banyak yang minat. Jadi kalau PNS kemudian menjadi RT, menjadi BPD, dia dilindungi pada saat posisi menjalankan sebagai RT RW-nya. Kan gitu ya, atau lembaga kemasyarakatan. Kemudian Pak, sekarang kita masuk ke ini ya, supaya lebih dalam lagi cara pembayaran nih. Desa ini kan uangnya, mohon maaf ya, dana desa ini keluar kan per termin 1, termin 2. Kalau sudah keluar nggak ada masalah ini untuk pembayaran. Nah, ketika uang itu belum masuk ke desa nih, taruhlah uang masuk ke desa, desa itu PAD tidak punya. Kemudian uang dari desa itu masuknya itu sekitar, kalau kemarin Magetan termasuk tercepat, Januari bisa cair dana desanya. Tapi andai kata ya, dana desa itu masuk ke desa itu di rentang waktu di Februari Maret, misalkan Februari Maret. Terus coveragenya ini nanti bagaimana? Iya, kalau yang bekerja di BPD tadi dari pemerintah desa misalnya, ketika dia sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dia terdaftar dulu nih, terdaftar dan punya iuran pertama sudah terdaftar bagi kami, sudah pernah membayar iuran juga. Kemudian tadi ternyata tahun berikutnya, kita anggap tahun berikutnya ternyata anggarannya muncul di bulan Februari atau Maret. Padahal Januari, Februari, Maret ini dia belum bayar. Tapi dia sudah jadi peserta kami. Tahun sebelumnya sudah tahun sebelumnya sudah terdaftar di kami. Nah, ini masih tetap bisa kita lindungi. Masih bisa kita lindungi. Tapi ya harapan kami mereka sebenarnya rutin bayar tiap bulan rutin. Tapi ketika anggaran itu belum ada dan dia sudah terdaftar, itu masih jadi backupan kalau terjadi kecelakaan. Kalau terjadi apa-apa ya? Iya, masih jadi lindungan kita. Tapi yang tadi, kalau yang pekerja informal, itu dia bayar. Ketika dia bayar, haknya pada saat itu. Ketika dia tidak bayar, dia nggak dapat haknya, Pak. Itu bedanya dengan yang dari desa ya. Betul. Jadi kalau yang mandiri atau informal mandiri, bayar dilindungi, nggak bayar nggak dilindungi. Iya. Makanya ada yang kadang 6 bulan, kayak apa ya, BPS segala macam itu ya. Tapi kalau yang dari desa, karena begini Pak Anwar, gajinya teman-teman perangkat ini kan keluarnya 1 tahun 3 kali. Tapi mengcover triwulan 1, 2, 3 misalkan seperti itu. Kami memang berusaha nanti insya Allah bisa tiap bulan. Tetapi yang dari desa ini asalkan sudah terdaftar, ya nanti tahun ini misalkan ini nanti kan perencanaan penganggaran kan teman-teman bisa lewat RKP dan perubahan APBDes 2024 yang insya Allah ini sudah berproses. Taruhlah nanti itu bisa dimulai di bulan September, Oktober, daftar di Oktober, November, Desember bisa bayar karena duitnya sudah ada. Nah di 2025 itu nanti Januari, Februari uang belum masuk, itu sudah terlindungi? Masih terlindungi. Ya, jadi teman-teman tidak usah ragu terkait dengan masalah pembayaran. Nah, jadi coveragenya itu seperti itu. Asalkan sudah terdaftar dulu, sudah pernah bayar, yang daftarkan desa itu terlindungi. Jadi tidak terhenti gitu ya. Kemudian ini Pak, untuk cara pembayaran, cara pembayarannya bagaimana selama ini? Di kita memang ini. Kita punya pakai SIPP ya, atau ada satu aplikasi di kami yang bisa menghimpun mereka, bisa menghimpun untuk pendaftaran dan ada kode bayar, Pak. Ada kode bayar. Nah, misal satu desa tadi berapa orang, ada aplikasinya, rekam data-data di situ, kemudian kode bayar. Nah, kode bayar itu dibawanya ke perbankan. Pak, ini berarti bisa juga lewat BUMDes ya? Bisa. Jadi ketika desa ini kan kami sudah 167 BUMDes aktif. Dia melayani PPOB juga. Ada BI Fresh dan lain sebagainya tuh. Samkopi kemarin juga kerjasama dengan kami untuk bayar pajak online itu. Seandainya nih dari desa karena ada BUMDes, dia kerjasama dengan BUMDes. BUMDes ini menjadi semacam agen untuk penyaluran bisa untuk membayarkan. BUMDes itu dia perbankannya apa ya Pak? Macam-macam.
macam-macam. Jadi perbankan di Magetan kan banyak. Maksud dalam gini, BUMDes itu kan pengelola BUMDes itu kan badan usaha milik desa. Dia ada kaki-kakinya yang namanya unit usaha. Nah, dia juga melayani pembayaran PPUP, pembayaran operasional tiap bulan, misalkan air, listrik itu bisa bayar lewat BUMDes. Seandainya nanti karena ada aplikasi itu tadi, kira-kira boleh nggak aplikasi itu nanti BUMDes kita fasilitasi, kita ketemukan dengan penjenengan, diajari cara menggunakan aplikasi. Sederhana Pak aplikasinya? Aplikasinya sederhana, sebenarnya Pak, aplikasinya sederhana, tapi aplikasi itu dipegang misal siapa yang koordinator di situ. Ya, taruhlah misalkan manajer BUMDesnya. Oke. Jadi dia bayarnya ke manajer BUMDes ini dari desa ke manajer BUMDes bisa? Tidak bisa? Kalau gini, kalau sistem di kita, ketika aplikasi itu si tenaga kerja direkam, kemudian keluar kode bayar ini dibayar ke perbankan. Oh, pakai ini ya, kayak MBG gitu ya? Kayak BS, kayak virtual bank gitulah. Itu kode bayar yang dibayar. Kan ada banyak bank itu ya, saya pernah lihat ada banyak bank. Tinggal masukkan kode bayarnya langsung. Bisa ini kelihatannya nanti. Jadi saya kolaborasikan dengan BUMDes, karena BUMDes tinggal bayarkan, tinggal menghimpun dana dari desa, tinggal setor ke perbankannya. Bisa. Artinya untuk teman-teman yang ada di desa, BUMDesnya bisa ada tambahan untuk diberikan pekerjaan terkait dengan pembayaran ini, menghimpun saja, atau dari pemerintah desa lewat bendahara desa, karena kita menerapkan transaksi non tunai, dari bendahara desa itu bisa langsung transfer lewat bank itu, lewat aplikasi itu. Saya pernah lihat itu ada kode bayar itu yang ada berapa digit ya kan, dimasukkan, kemudian nanti kalau di mobil banking itu kan muncul gitu kan. Saya pernah nyoba itu Oh seperti itu ya? Seperti itu Pak. Oh ya, gitu. Jadi intinya teman-teman, tidak ada kesulitan sebetulnya ketika kita untuk berproses ke sana. Yang lebih penting lagi adalah tawa itu kita, niat kita untuk melindungi, karena ini program pemerintah di Undang-Undang Desa ada. Kami di Magetan sudah mengeluarkan instruksi Pak, sebetulnya instruksi Bupati Magetan nomor 3 tahun 2023 tentang optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Tujuannya sebetulnya pemerintah daerah itu ingin mengcover, melindungi seluruh komponen yang ada di kabupaten ini supaya dia bekerja nyaman, tenang, dan yang paling penting lagi tidak muncul kemiskinan baru, karena mungkin sekarang berada, mungkin sekarang kaya, tapi ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal semacam ini, bisa saja ekonominya jadi jaya. Harapan kita adalah penerus-penerus kita, termasuk tadi Bapak cerita kemarin kita kalau nggak salah nyerahkan itu Pak. Ya, jadi ada nih teman-teman, perangkat desa saya meninggal di salah satu desa, kemudian dia masih punya anak kecil Pak. Dapat beasiswa itu ya, waktu diserahkan Pak PJ Bupati yang kemarin itu ya. Itu teman-teman, jadi banyak sebetulnya manfaatnya. Nanti untuk hal-hal teknis silakan penjenengan komentar di kolom komen. Kemudian untuk pendaftaran kalau ada kesulitan silahkan koordinasi dengan Bapak Ibu Camat, ada 18 camat di wilayah Kabupaten Magetan. Nanti Bapak Ibu Camat bisa komunikasi dengan kami, nanti akan saya bantu komunikasinya. Atau kalau masih memerlukan penjelasan teknis Pak, mohon izin nanti berkenan rawuh ke desa Pak. Nanti kalau ada momen, ada apa, nanti silahkan datang. Nanti biar masyarakat audiensinya bisa lebih paham lagi, karena saya mohon maaf kalau sudah teknis tidak paham saya. Itu ya Pak, saya terima kasih rawuhnya, terima kasih waktu yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillah, semoga apa yang kami lakukan untuk melindungi seluruh LKD yang ada di wilayah Kabupaten Magetan, dan ini sekaligus informasi untuk teman-teman yang menyaksikan channel Dadi Timar ini, semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.